Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi TIK bab 3, yaitu tentang bahasa komputer ya. Ini ada di halaman 81. Nah, untuk yang kemarin kan sudah membuat tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, ini adalah kelanjutannya tentang bahasa pemrograman komputer, di mana komputer adalah alat pengolah informasi. Nah, ketika kita memasukkan informasi untuk diproses oleh komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti, yaitu bahasa mesin ya. Nah, yang pertama itu bilangan biner, yaitu satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mesin adalah bahasa mesin itu sendiri dinamakan bahasa atau bilangan biner. Bahasa mesin adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Nah, contohnya ini ada 0, 1 dan sebagainya. Nah, komputer hanya akan memahami perintah yang kita berikan dalam bentuk bilangan biner. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bilangan biner? Nah, sistem bilangan biner ditemukan oleh ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan sistem bilangan desimal dengan angka-angka 0 hingga 9. Namun, dalam bahasa pemrograman komputer itu hanya bisa membaca atau yang kita gunakan itu 0 dan 1 saja. Nah, ini adalah contoh dari susunannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah bilangan desimal. Tetapi kalau sistem bilangan biner itu seperti ini. 0 disimbolkan dengan angka 0, 1 angka 1, kemudian 1 0 yaitu 1 dan 0. Itu kemudian 1 1 ini 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, 1000 atau 1 1 1 0 1. Nah, dari kotak-kotak bilangan tersebut, kamu dapat melihat bahwa angka 2 dalam bilangan desimal dinyatakan dengan 10 atau 10. Dalam bilangan biner, angka 5 dinyatakan dengan 101 atau 101. Nah, angka 7 dinyatakan dengan 111 dan seterusnya dengan melibatkan pola tersebut. Dapatkah kamu mendapat untuk bilangan 10 yaitu seperti ini, 1010. Nah, itu seperti itu. Nah, semua informasi dalam komputer disimpan menggunakan kode-kode tersebut. Bilangan biner atau binary digit disingkat menjadi bits. Bilangan biner di dalam komputer biasanya disimpan dalam kelompok berisikan 8 bit yang disebut dengan bit atau byte. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Sistem bilangan biner adalah sistem berbasis dua sistem penulisan angka yang menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, untuk memudahkannya kamu dapat mencontohkannya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer hanya ada bahasa mesin, namun bahasa ini sangat sulit digunakan oleh manusia. Coba ingat kembali permain bilangan biner yang tadi ya. Nah, untuk bilangan biner angka 8 adalah 0 0 0 1 1 1. Nah, bayangkan jika kamu harus menulis tanggal lahirmu dengan bilangan biner, itu sangat banyak sekali dan sulit. Bilangan biner merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Yang selanjutnya para programmer mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih mudah digunakan. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Semakin mudah satu bahasa pemrograman, semakin cepat juga seorang dapat membuat program. Nah, contohnya itu nih adalah bahasa generasi pertama, yaitu SAPTGL, termasuk bahasa tingkat rendah yang menggunakan sistem bilangan biner yaitu 0 dan 1. Nah, bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin. Nah, kemudian bahasa generasi kedua yaitu 2GL, juga termasuk bahasa tingkat rendah yang disebut dengan bahasa rakitan atau assembly language. Bahasa generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan simbol huruf dan angka. Nah, ini adalah contoh kode script yang merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling sering dipakai, yaitu bahasa pemrograman JavaScript atau PHP. Bahasa pemrograman ketiga termasuk dalam bahasa tingkat tinggi yang ditulis dalam bentuk teks. Contoh 3GL adalah C, C++, Java, dan JavaScript.
Nah, kemudian bahasa pemrograman generasi keempat yaitu 4GL, berisi pernyataan yang mirip dengan kalimat dalam kehidupan sehari. Contoh 4GL adalah Perl, PHP, Python, dan SQL. Bahasa generasi kelima, 5G ideal untuk membuat komputer maupun menyelesaikan masalah tanpa programmer. Contoh 5G adalah Mercury, OPS5, dan Prolix. Nah, untuk programmer sendiri lebih sering menggunakan bahasa pemrograman generasi kedua ini, assembling language generasi ketiga, dan seterusnya. Tapi bukankah komputer hanya memahami bahasa mesin? Ya, jadi bagaimana cara komputer dapat menjalankan perintahnya? Agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Proses penerjemahan ini disebut kompilasi atau compilation. Program yang melakukan penerjemahan disebut kompilator. Nah, ini contohnya Java. Ini adalah seorang programmer yang menggunakan bahasa 3GL, kemudian dikompilasi menerjemahkan menjadi bahasa mesin. Kemudian komputer memahami bahasa mesin tersebut, jadilah suatu program. Nah, dampak teknologi komputer terhadap masyarakat yaitu bahasa pemrograman merupakan alat yang berguna pembuatan perangkat lunak. Nah, aku telah mengetahui bahasa pemrograman sekarang. Nah, untuk mengetahui apa saja hasil dari bahasa pemrograman yaitu seperti ini. Contohnya yaitu sebuah marketplace atau e-commerce, yaitu belanja online, itu juga aplikasi-aplikasi belanja online, terus aplikasi buku elektronik atau e-books, kemudian robot. Nah, belanja online sendiri atau online shop dikenal dengan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Nah, belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja dari mana saja tanpa harus ke supermarket atau toko. Nah, pembeli juga dapat membandingkan harga barang sehingga dapat memilih barang yang paling murah. Tentunya belanja daring dapat dilakukan dari berbagai situs, misalnya media sosial, blog, situs perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, contohnya itu seperti ini, ada Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kemudian e-box ada buku elektronik. Buku elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-box merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Buku elektronik ini dapat berisi tulisan dan gambar. Buku elektronik juga dapat dibaca menggunakan peralatan elektronik, contoh komputer, laptop, telepon, dan alat membaca buku yang disebut dengan e-book atau e-reader. Nah, salah satu manfaat buku elektronik adalah berkurangnya penebangan pohon untuk kebutuhan pembuatan kertas, yaitu harga buku elektronik lebih murah daripada buku yang sama dalam bentuk cetak, atau buku elektronik juga dapat dibaca di mana saja. Kemudian robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, contohnya robot adalah nih robot industri ya, digunakan di pabrik, yaitu untuk kegiatan produksi. Kemudian robot menjelajah planet, mempelajari benda langit, ruang angkasa. Robot ini biasanya diprogram terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke ruang angkasa. Nah, beberapa jenis robot juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Nah, kemudian ada robot medis. Nah, ini seperti ini buat membantu operasi dokter yang memerlukan kecepatan tinggi. Kerugian penggunaan robot ini dan biaya yang diperlukan sangat besar. Kemudian pembelajaran elektronik atau electronic learning atau e-learning merupakan proses mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara online dengan bantuan multimedia seperti video, audio, kamera, dan webs. Pembelajaran elektronik ini dapat membantu peserta didik yang ingin belajar tetapi memiliki kendala waktu dan tempat. Misal orang yang tinggal jauh dari pusat belajar dan karyawannya hanya dapat mengikuti pelajaran pada malam hari ataupun di masa seperti ini ya. Kemudian ada juga dari komputasi awan atau cloud computing, adalah layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Data berukuran besar tersebut disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan bukan di komputer pengguna. Data yang disimpan tersebut dapat diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet. Contoh yaitu Google Drive, Dropbox, iCloud, dan Apple. Kemudian sistem posisi global atau Global Positioning System atau GPS ya, yang lebih sering dengan ini adalah berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. Nah, GPS dapat membantu pengguna mencari jalan pintas ke suatu lokasi tempat dengan cepat. Nah, GPS sendiri dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti telepon pintar, tablet, ataupun komputer. Nah, konsol game atau video game konsol ya, seperti PS
dan Xbox, Nintendo dan sebagainya. Itu adalah permainan atau alat yang dibuat melakukan tampilan permainan dapat dimunculkan di layar komputer atau televisi yang sangat canggih itu ya, gambarnya, grafisnya dan sebagainya. Nah, ini ada perlu kalian ketahui juga adalah robot Asimo adalah robot humanoid atau robot yang bentuk tubuhnya merupakan manusia buatan perusahaan Honda pada tahun 2000. Asimo merupakan singkatan dari Advanced Innovative Mobility atau langkah besar dalam pergerakan inovatif. Honda mengembangkan robot ini dengan tujuan menciptakan robot yang dapat hidup bersama dan bermanfaat bagi manusia. Versi terbaru diluncurkan yaitu tahun 2011. Nah, kita lihat gambarnya ini. Robotnya seperti ini ya, yang mampu berinteraksi dengan peralatan dan lingkungan yang dibuat untuk manusia. Asimo dapat berjalan, berlari, dan mundur, serta melompat secara terus-menerus. Asimo juga mampu menggunakan bahasa isyarat yang menimbulkan kerumitan pergerakan jari yang tinggi. Nah, Asimo sendiri memiliki tinggi 130, berat 48 kg, dan mampu berlari hingga 9 km per jam. Nah, setelah kalian mempelajari berbagai macam kecanggihan teknologi, perkembangan teknologi saat ini dari sejarahnya, perkembangan sampai bahasa pemrograman, sampai ada robot untuk yang menyerupai manusia, tentunya teknologi sendiri terus berkembang dan kalian tentunya harus memanfaatkan teknologi di sekitarmu dengan baik. Nah, kita perlu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Guna teknologi itu untuk kepentingan yang baik dan berguna untuk kita semua ya. Nah, di sini ada rangkumannya, nanti silahkan kalian bisa baca ya sendiri. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dipelajari materi ini dengan mudah oleh kalian dan dipahami dengan mudah. Terima kasih. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.